Pasca kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kondisi yayasan yang dikelola keluarga korban kini terbengkalai. Tidak ada aktivitas belajar mengajar. Polisi pun akan melakukan olah tempat kejadian perkara ulang pada Selasa depan untuk mencari barang bukti yang tertinggal. Kondisi yayasan sekolah yang didirikan tersangka pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat kini terbengkalai. Tak ada aktivitas belajar mengajar selama 2 tahun terakhir pasca kasus pembunuhan ibu dan anak yang merupakan pengurus yayasan tersebut. Hingga kini, penyidik masih mengusut motif pembunuhan oleh 5 tersangka yang salah satunya adalah Yosep, suami korban. Polisi berencana kembali melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti yang tertinggal pada Selasa depan. Dan akan melakukan rekonstruksi ulang dengan menghadirkan Danu, keponakan korban, serta suami korban Yosep yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti akan kita cari barang bukti, nanti kita hadirkan juga tersangka Danu. Kita bawa ke TKP untuk mencari kembali alat-alat yang mungkin masih tertinggal. Mari kita menemukan alat yang digunakan untuk membersihkan darah. Kapan, Pak? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah TKP ulang. Kita akan hadirkan dari Den, kemudian Puslapor, Inafis, kita lakukan analisa. Dari 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, 2 diantaranya yakni Yosep dan Danu sudah ditahan polisi. Sedangkan tersangka Mimin, istri muda Yosep, dan kedua anaknya dikenai wajib lapor. Polisi belum bisa menahan 3 tersangka tersebut karena pertimbangan penyidik dan kelengkapan bukti. Tim Liputan Kompas TV Subang, Jawa Barat. Lebih lengkap soal perkembangan terkini dari kasus ini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Ninda Destiani di Polda Jawa Barat. Ninda, rencananya polisi akan melakukan olah TKP ulang pada pekan depan. Untuk pemeriksaan terhadap saksi dan juga tersangka, seperti apa perkembangannya? Selamat pagi Adisti, ya betul sekali memang ini terkait pemeriksaan sebetulnya sudah dilakukan beberapa kali oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Mulai dari olah TKP, kemudian juga autopsi, dan kemudian juga memeriksa saksi yang kurang lebih ini sebanyak 121 saksi telah diperiksa oleh kepolisian hingga kemudian juga mengumpulkan, mengamankan serta memeriksa alat bukti yang terkumpul sekitar 261 item barang bukti. Dan kemudian hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak penyidik dan kepolisian tim Polda Jabar ini memang hasilnya adalah sudah ditetapkan 5 tersangka. Dan ini merupakan Yosep yang diduga, Yosep ini merupakan pelaku utama, kemudian juga ada Danu yang merupakan sepupu atau keponakan dari korban, kemudian ada istri muda Yosep yakni Mimin, serta 2 anak tiri dari korban, Abi dan Arigi. Namun hasil dari situ hanya 2 orang yang saat ini baru ditahan di Polda Jabar yakni Yosep dan Danu. Dan ketiga sisanya ini merupakan tersangka yang saat ini masih harus dipertimbangkan kembali oleh pihak kepolisian dan harus dilakukan pemeriksaan lebih dalam apa peran dari ketiga tersangka tersebut, begitu Adisti dan juga saudara. Dan hasil dari pemeriksaan, maksud kami hasil dari penahanan 2 tersangka ini, salah satu tersangka yakni Danu ini sempat mengajukan justice kolaborator kepada tim kepolisian, begitu. Dan disitulah tim kepolisian ini menemukan titik terang yakni dari peran Danu ini sempat mengakui kepada tim kepolisian dan tim penyidik bahwasanya memang keempat tersangka lainnya tersebut adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Dan kemudian peran Danu yang menjadi justice kolaborator inilah yang menjadi bahan pertimbangan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan kemudian untuk informasi lebih baru pada tanggal 19 Oktober kemarin yakni Kamis malam sekitar pukul 11 malam ini tim penyidik
telah melakukan prarekonstruksi di tempat kejadian perkara di Subang, yakni rumah atau tempat kejadian pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia. Dan saat itu hanya satu yang dibawa, yakni Danu. Tentunya pada saat prarekonstruksi ini sempat melakukan memeriksa tempat dan kemudian untuk bertujuan mereview kembali seperti apa kejadian kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Dan tentunya ini juga bertujuan pihak kepolisian ini untuk mencari informasi lebih dalam, karena memang di saat prarekonstruksi ini sudah ditemukan barang bukti baru, yakni satu buah ember yang kemudian ini menjadikan satu barang untuk Danu pada saat itu melakukan aksinya pada saat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait agenda pemeriksaan lainnya, kami mendapatkan bahwasannya nanti kurang lebih 2 minggu ke depan ini akan ada press conference dari tim kepolisian. Demikian, Adisti. Oke, kalau kita tadi simak dari 5 orang tersangka, kemudian 2 diantaranya memang sudah ditahan. Nah, dari pendalaman pemeriksaan oleh Danu dan juga Yosef ini sudah diketahui kah apa sebenarnya motif pembunuhan? Ya, terkait motif memang sebetulnya sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap khususnya 5 tersangka ini begitu, karena sampai saat ini sebetulnya untuk motif sendiri masih belum dipastikan lebih jelas lagi, namun memang masih diduga karena motif dari pembunuhan ini dikarenakan adanya keperebutan atau kepemilikan harta. Itu adalah yayasan sekolah yang saat itu sempat posisinya itu kepemilikannya atas nama korban, yakni Tuti dan Amalia, bukan atas nama suami dari Tuti, yakni Yosef. Dan kemudian itulah yang menjadi problem bagi kedua pihak tersebut. Itu masih diduga. Namun saat ini informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian memang motif ini masih diperiksa secara mendalam karena memang harus lebih dipertimbangkan lagi. Selain itu juga polisi masih mencari apa kemudian peran dari para pelaku ini yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Jadi untuk motif masih dicari lebih dalam oleh pihak kepolisian. Adisti. Akan tunggu bagaimana perkembangannya karena ini kasusnya sudah cukup lama, 2 tahun begitu ya. Kita akan tunggu perkembangannya akan seperti apa. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Polda Jawa Barat.